Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Seorang pria di kota Palembang ditangkap polisi setelah menombak bagian tubuh vital korban hingga tewas. Tiga orang terlibat tawuran di Palembang hingga menyebabkan 1 orang tewas. Tawuran dipicu saling ejek di media sosial. Kabupaten Ogan Komering Ulu saat ini kekurangan tenaga pengajar atau guru berstatus ASN untuk sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Kita ke informasi pertama. Tombak bagian tubuh vital korban hingga tewas. Seorang pria di kota Palembang ditangkap polisi. Diduga kasus pembunuhan ini dilatar belakangi permasalahan dendam pribadi antara pelaku dan juga korban. M. Syarif, pembunuh seorang pemuda bernama Muhammad Ilham, tak berkutik saat dihadirkan di Mapolrestabes Palembang. Tersangka ditangkap oleh polisi saat bersembunyi di rumah kerabatnya di kawasan Kalidoni, Palembang. Berdasarkan keterangan awal, kasus pembunuhan ini dilatar belakangi dendam pribadi antara pelaku dan korban. Pelaku tersulut emosi saat bertemu korban di jembatan Gledek Ilir Timur 2. Pelaku menombak bagian tubuh korban dengan sebilah pisau yang diikatkan pada bambu. Korban pun tewas karena banyak mengeluarkan darah. Selain menangkap pelaku, polisi turut menyita barang bukti. Punya historis salah paham. Ketika melihat korban, pelaku menyiapkan bambu panjang dan diikat pedang di depannya, langsung menusuk korban seketika, sehingga korban meninggal dunia. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara. Dedi Irwansyah melaporkan dari kota Palembang. Bacok seorang pemuda hingga tewas, 3 orang yang terlibat tawuran di wilayah Demang Lebar Daun Palembang ditangkap polisi. Ironinya, 1 dari 3 pelaku masih di bawah umur. Selasa siang, 3 orang yang terlibat tawuran digiring ke Mapolrestabes Palembang. Ketiga orang ini ditangkap karena membacok seorang pemuda di Jalan Demang Lebar Daun, Palembang hingga tewas pada Minggu dini hari pekan lalu. 1 dari 3 pelaku masih di bawah umur. Ketiga tersangka ditangkap di lokasi berbeda di kawasan Ilir Barat 1. Dugaan sementara, tawuran dipicu saling ejek antar pelaku dan korban di media sosial. Mana kronologis awalnya adalah antara 2 kelompok saling mengundang menggunakan media sosial untuk saling tantang-menantang, sehingga terpancing dan sudah berkumpul 2 kelompok tersebut melakukan tawuran antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Mereka saling menggunakan motor. Kronologisnya bahwa korban ketika turun dari motor bisa ditarik oleh pelaku. Sehingga dia niaya. Polisi telah menyita sejumlah barang bukti termasuk sebilah celurit yang dipergunakan untuk menghabisi nyawa korban. Polisi menjerat ketiga tersangka dengan pasal tentang pengeroyokan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain dengan ancaman hukuman paling lama 12 tahun penjara. Sementara para pelaku lainnya yang masih buron diimbau untuk segera menyerahkan diri sebelum dilakukan tindak tegas oleh aparat kepolisian. Dedi Irwansyah melaporkan dari kota Palembang. Seorang remaja pria berusia 17 tahun di kota Palembang dilaporkan telah 3 hari menghilang dari rumah. Khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, keluarga pun melaporkannya ke pihak kepolisian. Nur Isnaini tak dapat menutupi kesedihan saat mendatangi ruang sentra pelayanan kepolisian terpadu SPKT Polrestabes Palembang. Kedatangan warga Gang Duren seberang Ulu 1, Palembang ini hendak melaporkan anak laki-lakinya yang berusia 17 tahun hilang. Sang putra sulung bernama Raya Mahdi Ardiansyah sudah 3 hari tidak kunjung pulang ke rumah. Menurut orang tua, anaknya terakhir pergi berpamitan akan bermain futsal bersama teman-temannya di SMP Negeri 35 Palembang. Namun setelah ditunggu hingga malam hari, Raya tidak kunjung pulang ke rumah.
Meski keluarga telah berkeliling mencari sang putra, tetapi tidak juga ditemukan. Aku pergi tempat kawan, minta duit, katanya aku duit tak banyak, 5.000 dia nak minta. Kalau dia tuh itu kan kaget beda aku. Tak ke kawan aku dari rumah itu, ini lah pergi jemput kawannya itu lah. Main di futsal di Pelajo di SMP 35. Tak tahu, sudahnya ditunggu pagi sore tak balik, tunggu maghrib tak balik, sampai sekarang tak balik. Tapi kata kawannya cak mana Bu? Kata kawannya dia ni ngajak kawannya, oleh kawannya itu tadi kenal melalui HP, melalui Facebook. Nur Isnaini kini kesulitan untuk berkomunikasi dengan anaknya karena ponselnya sudah tidak dapat dihubungi lagi. Meski demikian, Nur Isnaini berharap anaknya dapat segera ditemukan agar dapat berkumpul kembali bersama keluarganya. Didi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Masih seputar kasus kejahatan dengan menggunakan linggis di malam hari, seorang pria melakukan pencurian di sejumlah ruko di Kota Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dari ruko tersebut pelaku menggasak uang di meja kasir sebesar 280 juta rupiah. Bayu Anggara akhirnya digelandang petugas ke Mapolres Ogan Komering Ilir pada Rabu pagi. Pemuda berusia 25 tahun ini ditangkap polisi karena terlibat sejumlah aksi pencurian ruko di Kota Kayu Agung. Polisi membekuk tersangka saat berada di rumahnya di Jalan Mariam, Kota Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Residivis kambuhan ini telah melakukan aksi pencurian di 4 ruko berbeda di Kota Kayu Agung. Terakhir, tersangka membobol sebuah ruko yang berada di kawasan Terminal Kayu Agung dengan cara naik ke atap ruko dan mencongkelnya menggunakan linggis. Dari ruko tersebut, tersangka menggasak uang di meja kasir sebesar 280 juta rupiah. Pengakuan dia digunakan untuk foya-foya, ke Lampung, main judi slot, dan mengkonsumsi sabu. Ya, sisanya segini dalam waktu kurang dari seminggu. Ya, kemudian BB tabung gas ini ada TKP lain juga, bongkar rumah tanggal 2 Januari dan 8 September. Untuk bongkar rumah kerugiannya tabung gas dan beberapa alat-alat lain. Bersama pelaku, polisi menyita barang bukti berupa uang tunai sisa pencurian sebesar Rp12.600.000 dan sebuah linggis yang dipergunakan saat beraksi. Polisi akan terus mengembangkan kasus ini mengingat tersangka pernah ditahan atas kasus pembobolan 13 ruko di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Atas perbuatannya, pelaku dijerat polisi dengan pasal tentang pencurian, ancaman hukuman paling lama 7 tahun penjara. Didi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ilir.